Selamat malam kekasih-kekasih Tuhan, warga Jemaat Malate dimanapun kita berada. Selamat jumpa lagi lewat renungan harian ibadah malam dan doa warga Jemaat Malate untuk hari ini. Hari penantian bagi kita untuk hari esok, hari yang Tuhan telah kuduskan untuk kemuliaan Tuhan bagi sukacita kita. Setelah sepekan berlalu, 6 hari lamanya kita beraktivitas. Kita berada di penghujung minggu ini untuk mempersiapkan diri kita untuk hari esok. Dan sebelum kita beristirahat, melepaskan keletihan dan kelelahan kita dari aktivitas kita sehari dan bahkan sepekan, kita akan menikmati hadirat Tuhan dalam kita membaca, mendengar, dan merenungkan firman Tuhan. Sebelum kita berdoa, mari kita dengarkan satu pujian yang akan dilantunkan oleh saudara-saudara kekasih kita. Silakan. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik.
Terpuji Tuhan melalui pujian itu dan terberkati saudara-saudara untuk setia menggunakan talentanya memuji dan memuliakan Tuhan kapanpun dan dimanapun saudara berada. Sebelum kita berdoa, mari kita siapkan bagian Alkitab kita yang akan kita dengarkan malam hari ini dari Injil Matius pada pasal 7, Matius 7 ayat 5 sampai dengan ayatnya yang ayat 15 sampai dengan ayatnya yang ke-23. Matius 7 ayat 15 sampai dengan ayat 23. Kalau semua sudah siap, mari kita berdoa. Puji syukur terima kasih kami naikkan di hadirat Tuhan malam hari ini. Menandai segala kasih setia Tuhan dalam hidup kami, pemeliharaan Tuhan yang kami alami sepanjang hari dan bahkan sepekan lagi perjalanan hidup yang Tuhan anugerahkan, di dalamnya kami telah menikmati sejumlah berkat Tuhan. Hingga malam hari ini kami masih dimungkinkan untuk boleh ada dan sebagaimana ada rindu menikmati hadirat Tuhan di saat kami membaca, mendengar dan merenungkan firman Tuhan. Kami akan membacanya, kami mohon Roh Kudus memenuhi menguasai pikiran kami dan hikmat Tuhan memberi pengertian sehingga melalui pembacaan, pendengaran dan perenungan firman Tuhan iman kami semakin ditumbuhkan dan dikuatkan menjalani hidup ini untuk terus berbuah sesuai dengan kehendak Tuhan. Ya Tuhan, bersabdalah kami siap mendengarkannya. Dalam keampunan Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup kami berdoa. Amin. Matius 7 ayat 15 sampai dengan ayat yang ke-23. Hal pengajaran yang sesat. Waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba, tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas. Dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Dapatkah orang memetik buah anggur dari semak duri atau buah ara dari rumput duri? Demikianlah setiap pohon yang baik menghasilkan buah yang baik, sedang pohon yang tidak baik menghasilkan buah yang tidak baik. Tidak mungkin pohon yang baik itu menghasilkan buah yang tidak baik, ataupun pohon yang tidak baik itu menghasilkan buah yang baik. Dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik pasti ditebang dan dibuang ke dalam api. Jadi dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan sorga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di sorga. Pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga? Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Enyahlah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Demikian sabda Kristus, dan yang dikatakan berbahagia kata Tuhan Yesus ialah setiap orang yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Yang percaya katakan
Amin. Topik yang kita renungkan malam ini adalah mengenal pohon dari buah. Mengenal pohon dari buah. Manusia dikenal baik dari perbuatannya yang baik. Ya, begitu juga pohon yang baik dikenal dari buahnya yang baik. Setiap jenis pohon memberi ciri tersendiri tentang buah, sifat dari pohon itu. Tidak semua jenis pohon dikatakan itu baik. Bahkan dalam satu jenis pohon, katakanlah mangga, tidak semua mangga itu bisa dikatakan sama rasanya. Pasti beda. Ada beda. Bahkan dari jenis yang sama bisa beda. Mungkin ada yang manis, ada juga yang kecut. Hidup yang diibaratkan pohon dari buahnya. Tuhan Yesus memberi peringatan dan pengajaran kepada orang-orang yang mengikut Dia. Tuhan Yesus memperingatkan para pengikut-pengikutnya untuk waspada terhadap banyak orang yang bisa menyesatkan mereka. Kepada sesamanya yang bisa menjadi penyesat bagi hidupnya. Oleh orang-orang yang mengikut Yesus, Yesus mengingatkan hati-hati. Karena akan ada banyak muncul orang-orang yang mengatasnamakan dirinya nabi, yang mengatasnamakan dirinya pengajar, yang akan mengatasnamakan dirinya guru. Bisa menyesatkan. Karena itu Yesus memperingatkan para pengikut-pengikutnya supaya berhati-hati, supaya berjaga-jaga, berwaspada. Jangan sampai mereka disesatkan oleh angin pengajaran para guru-guru palsu. Sekalipun demikian, ini tidak berarti bahwa semua orang yang asing bagi kita bisa jadi penyesat. Bahkan orang yang sudah tidak asing bagi kita bisa menjadi penyesat. Yang setiap hari bersama dengan kita bisa jadi penyesat. Karena tentu mereka juga adalah manusia biasa. Tergantung dari apa yang mereka hasilkan dari perbuatan yang mereka lakukan. Adakah kehidupannya berkenan yang sesuai dengan kehendak Tuhan atau tidak? Keselamatan sudah dianugerahkan bagi kita. Kita terima melalui pengorbanan Kristus, yang adalah guru yang agung, nabi yang besar, juru selamat kita. Yesus datang sebagai guru, nabi dan raja. Dia mengetahui banyak tingkah laku dan sifat banyak orang. Dan Yesus memperingatkan bagi pengikutnya supaya berhati-hati. Jangan sampai ada orang yang datang kemudian menyesatkan mereka. Menyesatkan iman percaya mereka. Sebagai orang yang telah ditebus, dikuduskan dan diselamatkan di dalam Kristus,
kita diajarkan untuk membersihkan kehidupan kita dari perilaku yang tidak baik. Kita diperingatkan oleh Yesus untuk menghasilkan buah yang baik. Ya. Jangan buah yang tidak baik. Bahwa segala kehidupan kita, tindak tanduk kita, perbuatan kita harus memperlihatkan peri kehidupan yang berkenan kepada Allah dalam Kristus. Harus mencerminkan kebenaran Tuhan. Ya. Kita bukan mau hidup membersihkan atau menguduskan diri untuk beroleh selamat, tetapi kita berupaya hidup dalam kekudusan dan kebersihan hidup untuk menjadi syukur kita atas keselamatan yang sudah dianugerahkan. Bahwa kehidupan yang sudah dikuduskan oleh Kristus jangan dicemari dengan kejahatan. Kehidupan kita harus kehidupan yang membawa kebenaran dan kemuliaan bagi Tuhan. Jangan membiarkan diri kita larut dalam kejahatan. Kejahatan itu bukan hanya terbukti melalui perbuatan dan tindakan yang nyata, tetapi bisa menjadi melalui peri kehidupan yang banyakkah ditutupi atau dilindungi oleh perbuatan-perbuatan yang penuh dengan kepalsuan. Dalam istilah bagai serigala berbulu domba. Di mulut kita agak manis, tetapi di dalam hati kita penuh dengan kejahatan. Nah, ini bisa nampak dalam kehidupan orang yang berpura-pura. Kepura-puraan kadang banyak dipraktekkan oleh orang. Di depan kita bermanis-manis, tetapi di belakang kita begitu kejahatan terjadi. Di depan kita tegur sapa yang enak, tetapi di belakang kita dicerca dan dinista. Itu banyak terjadi dalam kehidupan orang percaya. Nah, ini kejahatan yang luar biasa. Kejahatan yang tersembunyi, kejahatan yang terselubung. Dan itu yang tidak boleh dilakukan. Kepolosan, kesederhanaan, keterus-terangan, keterbukaan, dan apa adanya kita, itulah yang harus kita tempuh dengan mendasarkan hidup kita dalam kebenaran Tuhan. Tidak ada yang bisa tersembunyi di hadapan Tuhan. Di depan manusia kita bersandiwara, tetapi di hadapan Tuhan tidak ada yang bisa disandiwarakan. Sebelum terbersit di hati kita, muncul di hati kita dan terbersit di pikiran kita, keluar di mulut kita, Tuhan sudah mengenal. Dan karena itu nyatakanlah kebenaran dalam kehidupan kita lewat kejujuran, kebenaran, dan keadilan. Jangan nodai kehidupan iman percaya kita dengan beragam hidup yang penuh dengan kepalsuan, penuh dengan kepura-puraan, penuh dengan kemunafikan. Karena itu tidak menghasilkan buah yang baik tentang kehidupan Kristen yang benar. Orang Kristen yang benar adalah orang Kristen yang selalu memperlihatkan kehidupannya yang benar. Bagaikan pohon yang menghasilkan buah yang baik. Kehidupan Kristen adalah kehidupan yang harus menghasilkan buah yang baik. Kehidupan yang benar dan berkenan kepada Allah. Jalani hidup kita dengan penuh percaya dalam penyerahan diri kepada Tuhan. Dengan hidup yang berkenan kepada Tuhan melalui seturut dengan firman-Nya. Amin. Mari kita berdoa. Kami naikkan syukur ya Tuhan atas perkenan Tuhan kami dimungkinkan untuk membaca, merenungkan sejenak firman Tuhan.
yang mengajarkan bagi kami bagaimana kami harus hidup berbuah baik dan berkenan kepada Tuhan. Sehingga melalui kehidupan kami terus mencerminkan kebenaran dan kebesaran Tuhan. Perilaku orang-orang yang telah ditebus dalam Kristus selalu hidup dalam kebenaran. Dalam sepanjang hidup yang kami tempuh, kemanapun dan dimanapun, ajarlah kami selalu hidup dalam kebenaran Tuhan. Oleh tuntunan Roh Kudus kami berharap kami diajarkan jalan kebenaran Tuhan dan terus hidup menurut kehendak Tuhan. Ampuni kami jika dalam kehidupan kami masih sering hidup dalam kepalsuan. Kami masih sering hidup dalam kepura-puraan. Kami masih sering hidup dalam rupa-rupa kehidupan duniawi yang syarat dengan kehidupan kedagingan. Oh Tuhan, tolonglah kami untuk menjalani hidup ini dengan penuh kejujuran, kebenaran dan keadilan. Agar dalam hidup kami Tuhan yang dimuliakan. Malam hari ini kami terus membawa kehidupan kami dalam kuasa Tuhan. Semoga kami dipelihara sepanjang malam untuk menikmati peristirahatan kami dengan damai. Kami yakin hanya oleh kuasa dan kehendak Tuhanlah esok pagi kami dibangunkan dengan semangat yang baru, diperlengkapi dengan kesehatan dan kekuatan baru. Untuk kami boleh dimungkinkan pula hadir dalam bait Tuhan dan bahkan menikmati hadirat Tuhan, meski masih harus kami alami dan jalani dari keluarga atau rumah-rumah. Kami percaya bahwa dalam setiap perjumpaan kami 1 atau 2, 3 orang, Tuhan hadir bersama kami. Demikianlah yang harus kami hayati dalam hidup ini, untuk terus menyatakan kesaksian hidup kami selaku orang-orang yang Tuhan telah tebus dan kuduskan di dalam Kristus, menjadi milik Tuhan yang setia dan terus menghasilkan buah yang baik demi kebesaran dan kemuliaan hormat bagi nama Tuhan. Oh Tuhan, berkenanlah memberkati pelayanan-pelayanan yang kami akan lakukan, bahkan yang sedang kami lakukan. Pelayanan bersama dengan tim multimedia yang terus kami galakkan. Tuhan berkenan memberkati, semoga semua ini kami lakukan dengan segala ketulusan, dengan segala penyerahan diri, menjadi wujud kesetiaan kami kepada Tuhan. Sehingga apa yang kami lakukan, apa yang kami buat tidak menjadi sebuah keterpaksaan yang tidak mendatangkan dan tidak menghasilkan buah yang baik. Oh Tuhan, berkenan memberkati talenta-talenta yang dimiliki oleh anak-anak Tuhan, untuk terus mereka kembangkan dengan baik demi menyajikan dan melayankan pelayanan yang lebih baik ke depan. Tuhan berkenan memberkati kehidupan jemaat Tuhan dalam rupa-rupa dan bentuk keadaan yang mereka hadapi. Yang dalam kelemahan tubuh, Tuhan kiranya berkenan menyembuhkan. Yang dalam duka cita, kami mohon penghiburan dan kekuatan. Yang dalam keputusasaan, Tuhan bangkitkan pengharapan mereka, sehingga mereka memiliki kepastian hidup bahwa di dalam Tuhanlah pengharapan kita, pengharapan kami yang tidak pernah mengecewakan. Oh Tuhan, juga kami terus berdoa untuk saudara-saudara kami yang masih terus dalam kekangan penderitaan karena rupa-rupa keadaan yang menimpa, yang masih terkekang oleh tekanan-tekanan penyakit corona, yang masih terisolasi di mana-mana, yang tertekan oleh karena bencana alam. Oh Tuhan, kasihani saudara-saudara kami. Kami yakin dan percaya bahwanya Tuhanlah yang dapat meluputkan mereka dari sesuatu yang lebih buruk dalam kehidupannya. Bagi saudara-saudara kami yang masih terus
menjalani pemulihan karena bencana, oh Tuhan berkenan mencukupkan yang dibutuhkan. Semoga semua bantuan-bantuan yang mengalir sampai kepada mereka dengan baik, dan mereka akan merasakan pertolongan Tuhan yang tidak akan pernah terlambat. Diberkati setiap relawan yang turut mengambil bagian dalam penyaluran bantuan. Pemerintah untuk terus menggalakkan bantuan kepada semua orang yang turut mengambil bagian di dalamnya. Tuhan berkenan memberkati agar semakin menghasilkan buah yang baik demi kebahagiaan bersama bagi sesama. Ya Tuhan, ya Allah kami mohon pimpinan Tuhan untuk pelayanan hari esok. Berkenan Tuhan memberkati semua tim multimedia semua, semoga bersehati untuk saling melengkapi satu dengan yang lain, mengatasi pelayanan hari esok dengan baik, sehingga dapat tersampaikan kepada jemaat-jemaat yang masih harus menjalani ibadah dan menikmati hadirat Tuhan dalam keluarga-keluarga. Ini harapan dan doa kami Tuhan. Kami mohon dengarkan kami yang datang berseru, mengucap syukur memohon semua ini di dalam Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, yang juga mengajarkan kami berdoa bersama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau lah punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kekasih-kekasih Tuhan, warga Jemaat Tamalati dimanapun Anda berada, sebelum kita berpisah, izinkan saya bersama dengan tim multimedia menyapa Ibu Bapak Saudara-saudara. Selamat beristirahat, selamat mempersiapkan diri untuk hari esok. Kita kembali menikmati hadirat Tuhan dalam ibadah hari Minggu, meskipun kita masih harus menjalaninya dari kediaman atau dari rumah kita masing-masing. Yakinkan diri kita bahwa kita selalu dalam rangkulan kasih dan kuasa Tuhan, untuk terus dituntun oleh Roh-Nya menghasilkan buah yang baik, dan Tuhan dipermuliakan. Diberkatilah jemaat Tuhan.